Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur merupakan kegiatan yang amat manusiawi dan juga merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Tentunya setiap orang pasti butuh tidur untuk mengistirahatkan tubuh yang seharian sudah digunakan untuk aktivitas. Tidur adalah cara yang terbaik untuk beristirahat. Tidur merupakan aktivitas yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan waktu tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok harinya. Sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar, dan kepala pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam sehari, dengan menyempatkan tidur qailulah, yaitu tidur sebentar di siang hari. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Dan tidur juga merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, dan karena rahmat-Nya Dia jadikan untuk malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Walaupun tidur merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam tidur tidak bisa dilakukan sembarangan dan ada aturannya tersendiri. Aturan ini meliputi waktu, kapan bisa tidur dan kapan yang dilarang untuk tidur. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah 5 waktu yang dilarang Rasulullah SAW untuk tidur. Yang pertama, tidur setelah salat subuh sampai terbit matahari. Tidur setelah salat subuh dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Tidur di waktu ini bisa membuat seseorang jatuh miskin. Karena Rasulullah SAW berdoa di waktu ini untuk keberkahan umatnya dengan sabdanya, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW melarang tidur di pagi hari. Alasannya adalah karena waktu tersebut adalah waktu yang penuh berkah, penuh rezeki, dan ada pahala setara haji dan umrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur setelah masuk waktu salat asar
dan menjelang maghrib dapat mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu itu akan merasa linglung, pusing, hingga badan terasa sakit. Tidur pada waktu ini juga berisiko mengurangi daya aktif akal. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski oleh para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif, namun hadis tersebut masih relevan dalam konteks fadailul amal. Dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah diceritakan, pernah ada seseorang yang meragukan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan berisiko menjadikan pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan solat asar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tersebut untuk komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilang akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan, apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat ini, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Dari hal tersebut menegaskan bahwa terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. Yang ketiga, tidur sebelum melaksanakan solat Isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak senang tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelah salat Isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum tidur sebelum melaksanakan salat Isya adalah makruh, dikarenakan khawatir akan habisnya waktu Isya karena tidur terlalu lelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan salat Isya. Sehingga ada banyak kerugian yang kita dapatkan. Selain melewatkan salat Isya itu sendiri, tidur terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan, gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan menyebabkan rasa malas. Yang keempat, tidur sepanjang hari. Waktu tidur yang dilarang selanjutnya adalah tidur yang amat panjang, bahkan sampai seharian penuh. Tentu saja hal ini dilarang, karena Islam adalah agama yang menyukai kesibukan dan kebangkitan bagi hambanya, karena di dalamnya banyak keberkahan. Dengan menghabiskan waktu seharian penuh hanya untuk tidur, maka seorang muslim akan kehilangan banyak kegiatan yang mendatangkan pahala, seperti bekerja, belajar, membantu sesama, atau hal lainnya. Bisa jadi dirinya dianggap sebagai pemalas yang bahkan meninggalkan salat wajibnya hanya untuk tidur. Maka tentunya hal ini dilarang oleh Islam. Yang kelima, tidur setelah makan. Tidur setelah makan juga tidak dianjurkan karena dapat mengganggu proses pencernaan sehingga pencernaan tidak berjalan dengan maksimal. Dan tidur setelah makan dapat mengeraskan hati. Ibnu Qayyim menasihati agar orang-orang muslim berjalan setelah ia makan dan bukannya malah tidur, karena sesungguhnya tidur setelah makan bisa mendatangkan penyakit obesitas. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidur setelah makan karena dapat mengeraskan hati. Sebaiknya setelah makan seseorang tersebut melakukan banyak gerakan, berjalan atau mendirikan salat,
agar makanan bisa tercerna dengan baik. Itulah 5 waktu tidur yang sebaiknya ditinggalkan. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.